lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, makan dari hasil pertanian Indonesia, dari hasil perikanan Indonesia, dan juga hasil perkebunan Indonesia. Banyak orang yang nggak tahu orang India banyak di Indo, apalagi di Sumut. Di Siantar pun banyak orang India, jadi aku nggak heran udah biasa berbaur. Orang India di Indonesia tidak bisa berbahasa India. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Seperti biasa guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction di dalam TikTok ya guys. Ini adalah berkenaan tentang etnis orang India dari negara Indonesia. Orang India, keturunan India, tetapi mereka sebenarnya adalah bangsa Indonesia. Dan dikatakan juga guys, mereka sangat fasih dan juga lancar berbahasa Indonesia. Bisalah ya orang bilang beradaptasi, menyesuaikan diri ketika mereka berada di Indonesia. Sama seperti juga etnis Tionghoa yang dari Indonesia guys. Mereka dilahirkan, dibesarkan di Indonesia. Cuma yang bedanya adalah mereka sebagai keturunan dari etnis Tionghoa dan juga etnis India. Apakah cerita dan juga bagaimana lanjutan kehidupan etnis India yang berada di Indonesia? Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Madras, kampung India yang terletak di Indonesia. Kampung Madras guys, orang India di Indonesia tidak bisa berbahasa India. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Wow. Di Kampung Madras guys, di Medan. Kehidupan orang-orang keturunan India telah lama hadir di Medan. Sejarah yang saya tahu dari orang tua saya, ya kan, orang tua kami, leluhur kami datangnya dari India Selatan. Macam saya ini dari Tanjauur, ya, India Selatan, ya. Datang kemari waktu zaman Deli Maskapai, itu Belanda, ya, yang membawa, ya, orang-orang Tamil dari sana untuk kontrak kerja di sini. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Wah. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Wajah-wajah Asia Selatan terlihat begitu familiar di sini. Tapi ini bukanlah India, melainkan sebuah pemukiman yang terletak di Indonesia. Bukan India guys. Tradisi ini kenapa kita rayakan? Karena itu salah satu tradisi yang bukan memperkenalkan sih, untuk mengucapkan terima kasih kita kepada matahari, karena matahari itu memberikan kehidupan untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Itu tujuan kita merayakan Ponggel. Jadi bukan cuma di Indonesia, saya rasa di semua negara pasti akan tetap merayakan Ponggel. Karena Ponggel itu sesuatu perayaan yang sangat berarti. Gapura besar dengan aneka corak menjadi pintu gerbang menuju Kampung Madras. Tepat di dekat gapura, berdiri sebuah kuil yang semakin membuat aroma kental India benar-benar begitu terasa. Kuil ini bernama Sri Mariamman, yang dibangun pada tahun 1884. Masyarakat Kampung Madras atau mayoritas orang Tamil adalah beragama Hindu. Namun tidak sedikit pula yang beragama Islam. Sehingga kawasan ini juga memiliki masjid Gaudiah dengan desain arsitekturnya yang kental dengan nuansa India. Masjid ini berdiri berdampingan dengan kuil Sri Mariamman dan menjadi simbol kerukunan antar umat yang selalu hidup berdampingan. Karena memang pada kenyataannya, orang India yang tinggal di perkampungan ini hidup berdampingan dengan warga lain. Hal ini juga terbukti dengan adanya umat Hindu, Muslim, dan Kristen yang juga mendiami Kampung Madras. Masjid Gaudiah, ini teman-teman kita yang Muslim, yang orang India, mereka beribadahnya di sana. Kalau kita belok sedikit ke Hayamuruk, ada gereja sana. Gereja Hayamuruk itu khusus orang-orang India yang Kristen. Artinya orang-orang India yang ada di kota Medan ini sudah hidup sejak lama berkolaborasi. Nah, sudah hidup sejak lama guys, tanpa intoleran. Mereka
Kita kebudayaannya India Muslim udah nggak ada. Karena mereka takut berbenturan akidahnya ini. Jadi akhirnya mereka lebih safety, udahlah jalankan syariatnya aja gitu. Tapi kegiatan sosial, kalau kegiatan harmonisasinya tetap. Kalau sosial harmonisasi bermasyarakat kita tetap sama. Jadi seperti dulu pembangunan Little India, kita dari masyarakat Muslim juga ikut support. Kemudian gitu. Untuk pemujaan di dalam kuil, untuk keperluan ya pemakaian untuk misalnya kalau ada yang kurang-kurang enak di badan atau apa yang gitu ya dipakaikan untuk mandi, untuk apa gitu. Kalau pohon ini mungkin kan dulu gini, sebelum ada kuil, orang-orang kita yang beragama Hindu ini kan sebayangnya ke pohon-pohon. Jadi kalau saya rasa di zaman itu sebelum ada kuil ya mereka beribadahnya di pepohonan yang dianggap sakral lah gitu kan. Bisa saja salah satunya bunga Tanjung ini gitu. Ya sampai sekarang kita pertahankan. Suku Karo itu asalnya dari India Selatan. Suku Karo Indonesia adalah orang India. Percaya nggak sih? Suku Karo ini adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Karo ini ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya kamu yang sering main ke Medan, terus suka ke Brastagi, especially orang-orang dari luar Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, ataupun dari Malaysia, yang suka datang ke Medan terus jalan-jalan ke Brastagi, itu adalah tempat bermukimnya suku Karo. Jadi di Indonesia sendiri kita punya 1.400 lebih suku dan 715 bahasa. Nah, bagian yang mana nih yang suku Karo ini berasal dari India Selatan? Jadi suku Karo itu kalau kamu lihat video saya yang sebelumnya, suku Karo itu ada 5 marga besar. Oke, ada 5 marga besar dan salah satunya adalah marga Sembiring. Marga Sembiring ini punya klasifikasi lagi, sub marga, ada sekitar 15-an marga dan sub marga ini pun dibagi 2 lagi. Ada yang namanya Simanbiang dan Silamanbiang. Jadi di Silamanbiang ini ada sekitar 11 marga. Di 11 marga ini termasuklah ada 5 marga yang berasal dari India Selatan. Atau Sembiring ini mereka lebih dikenal dengan Sembiring Singombak. Pada dasarnya mereka ini adalah penganut ajaran pemena ataupun Sanatana Dharma ataupun yang kita sebut Hindu. Jadi mereka ini tradisinya sama seperti tradisi umat Hindu. Kalau mereka meninggal, mereka akan dikremasikan. Setelah mereka dikremasi, abunya akan disebar di laut. Jadi mereka akan naik boat terus disebar di laut seperti apa yang dilakukan oleh orang yang beragama Hindu. Biasanya kan kalau misalnya di agama-agama lain mereka akan dikubur. Nah, 5 marga Sembiring yang berasal dari India Selatan, yaitu yang pertama adalah Sembiring Brahmana. Dari namanya saja sudah Brahmana. Oke, Sembiring Brahmana ini dibawa pertama kali oleh Resi Megit. Bukan Sembiring Brahmananya, maksudnya orang yang datang dari India Selatan itu namanya Resi Megit. Resi Megit ini datang lalu terdamparlah beliau di Sumatera, di Sumatera Utara, akhirnya sampailah ke Tanah Karo. Nah, Resi Megit ini pertamanya datang ke Sumatera Utara itu untuk membabarkan agama Hindu. Akhirnya beliau menetap di sana dan beranak cucu dan melahirkan beberapa marga Sembiring yang lain. Lalu ada marga Sembiring Cholia atau Chola. Marga Sembiring Cholia atau Chola ini sebenarnya adalah orang-orang dari kerajaan Chola India. Mereka mendirikan kampung Kubu Cholia. Jadi Raja Cholen atau Raja Chola ini kerajaan besar di India yang mereka ini sering datang untuk menjajah kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Asia Tenggara. Chola ini adalah kerajaan besar di India yang sampai sekarang pun peninggalan sejarah kerajaan Chola ini masih ada di India. Salah satunya adalah kuil terbesar di India yang namanya kuil Brihadishwar. Kuil ini sangat besar, sangat megah, yang kuil ini tuh nggak pakai semen gitu. Jadi dibangunnya seperti sama dengan Candi Borobudur. Jadi siapa-siapa yang keturunan Brahmana Cholia bisa ke India untuk lihat kuil peninggalan nenek moyangnya. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ada
marga Sembiring Pandya. Marga Sembiring Pandya ini berasal dari kerajaan Pandya di India. So diduga berasal dari kerajaan Pandya di India. Mereka ini bermukim di bagian desa Sipayung. Lalu ada marga Sembiring Pelawi. Ini diduga berasal dari kerajaan Pallava dari India. Yang kelima ada Sembiring Meliala. Nah, dari namanya aja Meliala. Marga Sembiring Meliala ini diduga berasal dari India, dari daerah Malayalam. Mereka masuk dari India ke Indonesia melalui pantai timur dekat Teluk Haru. Nenek moyang mereka bernama Pagit Malayalam. Jadi dia adalah seorang panglima besar yang datang dari India Selatan menaklukkan daerah-daerah di Pulau Sumatera. So jadi ada 5 marga besar yang of course saya pun baru tahu. Sebenarnya teman-teman saya yang orang Karo juga suka cerita, kita itu sebenarnya sama. Karena mereka memanggil paman itu dengan bibi adalah mama dan mami seperti orang India, dan banyak bahasa dan culture ataupun adat yang mirip-mirip dengan orang India. So it means kita adalah saudara. Jadi orang Karo itu ada sebagian yang berasal dari India, dan informasi ini saya dapatkan dari berbagai sumber yang dituturkan oleh orang Karo asli. So this is only for more. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, makan dari hasil pertanian Indonesia, dari hasil perikanan Indonesia, dan juga hasil perkebunan Indonesia. Dikasih KTP juga KTP Indonesia, dikasih paspor juga paspor Indonesia. Ya harus bisa bahasa Indonesia dan harus bangga jadi orang Indonesia. Malah kalau dikasih kesempatan untuk pergi ke India paling cuma 1 bulan. Kalau visanya udah habis, balik dideportasi ke Indonesia. Right? So, I'm proud to be Indonesian. Right? Bangga sebagai orang Indonesia. Banyak orang yang nggak tahu orang India banyak di Indo, apalagi di Sumut. Di Siantar pun banyak orang India, jadi aku nggak heran udah biasa berbaur. Ya bener banget kakak. Jadi orang India itu memang banyak di Indonesia, terkhususnya di Medan. Di Jakarta juga banyak. Terus ada yang bilang, kakak ini pasti tinggalnya di Pakam ya, sampai ke Galang, karena kan di sana banyak orang India. Bener, di sana banyak orang India, di sana banyak umat Sikh. Terus ada lagi yang bilang, kakak ini pasti tinggalnya di Kampung Madras, di sana kan kampungnya orang India gitu ya. Iya bener, emang di sana kampungnya orang India, tapi bukan berarti semua orang India tinggal di situ. Nah, aku tinggal di Tanjung Morawa ya. Terus sekarang aku di mana gitu ya. Sekarang aku lagi merantau keluar kota, ikut suami aku kerja. Nah, aku sekarang ini ada di Kota Malang. Dan di Kota Malang ini gak ada tempat beribadah umat Sikh. Loh, kakak tempat beribadah umat Sikh itu di mana aja gitu ya. Nah, tempat beribadah umat Sikh itu di Kota Medan ada beberapa, di Kota Siantar ada, di Tebing Tinggi ada, di Jakarta ada beberapa. Tapi tidak di setiap kota itu ada tempat beribadah umat Sikh gitu ya. Ketika orang India pasti ngomong bahasa Jawa. Apa? Ngombe. Minum. Ketika orang India pasti ngomong bahasa Jawa. Burung. Mangan apa? Mangan maupun mangan apa? Apa-apa. Wah. Nah, Rom. Ayo, Jawa. Ngomong bahasa Jawa ya. 4, 5, 6, 7, 8, Hai guys, apakah orang India tuh suka nggak sih sama tipe wanita Indonesia? Gini, wanita Indonesia itu adalah wanita pencinta Bollywood dan pencinta India. Jadi kita kalau ngeliat orang India tuh, orang India, kayak aku dulu suka nyamperin ke mall, ini India. Jadi bayangan kita tuh kayak Bollywood gitu. Nah, mereka di negaranya nggak ada yang peduli, di sini didewa-dewakan ya, kayak artis yang dulu itulah. Tuh kan si Sita, selalu begitu. Selalu ngebanting barang-barang. Orang lagi VT banting-banting, nggak HP, nggak ini, semua dibanting. Nah, terus kalau menurut aku jadi karena mereka terlalu didewakan seperti itu, jadi kayak belagu gitu loh. Jadi kalau misalnya orang India tuh suka nggak sih sama tipe wanita Indonesia, ya suka banget lah. Apalagi orang Indonesia kan suka India-Indian kayak gitu, karena gini, aku kalau banyak teman India datang ke Indonesia tuh suka kayak gini nih, cowok-cowok, "Beb, kamu punya gak sih teman cewek?" Tapi bahasa kutipnya bisa yang digituin gitu loh. Jadi kayak aku di chat-chat, "Ada gak temenmu yang nganggur?" gitu-gitu. Jadi aku tuh sebenarnya males.
Jadi cewek Indonesia, cewek Thailand itu kayak dicap orang-orang kayak gitulah. Makanya gimana ya? Jadi kalau tipe menurut aku sebenarnya kalau jodoh ya, jodoh itu kan ada orang India sama Indonesia, Indonesia sama bule. Jadi bukan dibilang kalau wanita Indonesia itu tipenya mereka, karena kita tuh mudah dibodohin, makanya tipenya mereka. Mudah dirayu, mudah digombal, itu tipenya dia. Tapi kalau perempuan-perempuan itu kan lihat bule, lihat orang dia tuh terlalu berlebih. Makanya aku tuh jujur nggak terlalu suka perempuan-perempuan yang terlalu oke lah kalau dapat bule, let's say yang kaya, yang cerdas, lebih daripada cowok di negara kita itu bolehlah dibanggain. Tapi kadang-kadang yang nggak berfaedah bangga banget gitu. Padahal cowok itu cuma mau nyoba gitu misalnya. Jadi ya sebenarnya kalau kita tipenya bukan, ya memang ada orang India yang mau nikah sama orang Indonesia aja. Karena kalau sudah dapat cewek Indonesia, aku tuh udah nggak bisa sama orang India lagi. Ada, jadi kita nggak bisa ngejudge gitu loh. Setiap orang itu punya persepsi gitu. Misalnya kayak cowok India pengennya kalau aku harus nikah sama sesama gitu, harus orang India. Ada kan artis-artis India yang di Indonesia tiba-tiba nikahi orang Indonesia untuk pansos, balik ke India cerai, ujungnya nikahnya sama orang India lagi. Itu kan ada kayak gitu-gitu juga. Ya menurut aku tuh tipe ya, kalau mungkin orang India yang udah lama tinggal di Indonesia, tahu orang Indonesia baik, mungkin pengennya sama orang Indonesia. Tapi kalau orang India sendiri yang cuman icip-icip, pengennya sama Indianya lagi gitu. Jadi aku nggak pernah bilang orang Indonesia tuh tipenya orang India, tipenya orang bule, tipenya orang ini enggak. Dan karena jodoh itu masing-masing ya, maksudnya tergantung Tuhan naruhnya kita sama orang India apa sama orang bule gitu. Jadi nggak bisa dibilang kita tipenya orang India juga, tergantung si orang Indianya seleranya apa. Kadang orang India ada juga ini kayak bule gitu sih guys. Cuman kebanyakan kalau orang Indonesia itu secara general ya, ini karena temanku banyak India, memanfaatkan kita karena kita tuh terlalu polos. Aku suka di chat, kamu ada nggak temenmu yang nganggur, tapi secara negatif gitu. Dulu aja mantan pacarku atau siapa gitu ya, orang India tuh kayak alim banget, ujung-ujungnya tetap nyari cewek Indonesia lagi, tapi untuk have fun gitu loh guys. Makanya aku suka sebel sama mereka kalau ngeremehin cewek Indonesia. Tapi ya nggak semua loh. Jadi ada yang tanya tapi nggak tahu ke skip kan komennya. Apa bedanya orang India yang ada di Indonesia dengan orang India yang ada di Malaysia? Yang pertama, kita sama-sama nenek moyangnya datang dari India. Yang satu menetap di Malaysia, yang satu menetap di Indonesia. Adat kebudayaannya tetap sama. Kalau dari segi bahasa, bahasa India atau misalnya kalau saya ini bahasa Tamil yang ada di Malaysia dengan bahasa Tamil yang ada di Indonesia sebenarnya sama aja. Tapi mungkin karena Malaysia itu dijajah oleh Inggris, jadi ada sedikit percampuran bahasa Inggris di dalam bahasa Tamilnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu dijajah Belanda dan kita itu nggak diajarin bahasa Belanda sama orang Belanda. Mereka tuh pelit. Jadi bahasanya masih pure dengan bahasa Tamil dan ada pun percampurannya mungkin sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia. Kalau dari segi makanan, kalau misalnya orang India di Malaysia itu rata-rata yang setahu sepantauan saya, mereka tuh lebih makan yang kayak kari-kari, dal gitu, lebih ke makanan India banget. Tapi kalau Indian yang ada di Indonesia, kita tuh udah kayak jarang makanan India, mungkin kayak 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Lebihnya kita akan makanan Indonesia kayak gulai, and then tauco gitu-gitu. Bermakna orang India yang berada di Indonesia nih dari guys, segi pakaian sama seperti orang Indonesia yang lain. Maksud saya di sini mereka tidak lagi beradaptasi ataupun membiasakan diri makan seperti kari yang seperti rutin harian lah apa yang orang India lakukan. Lain hal bedanya juga bila di Malaysia, orang India di Malaysia mereka masih lagi India banget, masih lagi makan kari dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh orang India itu masih lagi sama seperti yang dilakukan. Beda dengan orang India yang berada di Indonesia guys. Pakaian di Malaysia itu misalnya kalau kita pakaian adat, kalau ke office pun atau ke kantor dalam bahasa Indonesia kita masih memakai pakaian adat India. Jadi ada yang pakai sari, ada yang pakai Punjabi suit. Tapi kalau di Indonesia kita itu udah casual. Kalau pakai pakaian adat India biasanya hanya ke kuil dan ke pesta-pesta yang adat gitu. Nah, kalau secara koneksi orang India yang ada di Malaysia saya rasa ya sekitar 80% masih mempunyai koneksi dengan keluarga mereka yang ada di India. Tetapi kalau di Indonesia saya taunya ada tetapi tidak banyak persentasenya. Jadi lebih banyak yang udah kayak lost contact gitu dengan keluarganya yang ada di India. Nah yang terakhir, gantengnya sama cantiknya sama. Orang India yang ada di Malaysia dan orang India yang ada di Indonesia tetap cantik. Agak sedikit narsis ya. Oke, this is only for your info and for more.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari pelbagai ataupun berbagai sumber dari TikTok ya guys ya. Ini adalah salah satu edukasi dan juga ilmu yang kita dapat, terutamanya dari Uncle, yang mana kita bisa mendapat tahu bahwa orang India yang berada di Indonesia begitu luar biasa guys. Mereka juga sangat fasih, lancar ngomong bahasa Indonesia juga. Dan itulah apa yang saya dapat tahu guys. Di Indonesia itu terlalu banyak suku yang ada di Indonesia. Seperti mana yang ada di sini, saya lihat ini adalah etnis India, ya, etnis Tionghoa. Lepas itu dibahaskan lagi tentang suku Karo kalau saya nggak silap ya. Beberapa contoh ataupun sumber yang bisa saya dapatkan bahwa di Indonesia memang sangat-sangat kaya guys. Berbagai suku, bukan setakat bahasa saja, kaya pelbagai dari bahasa-bahasa daerah, malah dari segi sukunya juga memang sangat-sangat banyak guys ya. Dan saya dapat tahu guys, mereka ini orang India, kalau kita lihat mereka dari segi fisik ataupun casingnya sebagai orang India, tetapi guys kalau saya lihat dari segi ngomong-ngomongnya guys, itu yang membuatkan saya terkagum-kagum guys. Sebenarnya saya kagum guys ya apabila saya lihat orang India di Indonesia begitu lancar sekali mereka ngomong bahasa Indonesia. Walaupun mereka ada keturunan India, tapi mereka juga sangat bangga sebagai jiwa mereka tuh guys, sangat bangga sebagai orang Indonesia. Wow. Jadi guys, menurut kalian bagaimana guys? Ini adalah sebagai satu ilmu juga, dan kita melihat pelbagai cerita mengenai tentang etnis keturunan India yang berada di Indonesia. Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya guys ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.